Pengamat mengatakan reshuffle gara-gara Anies Baswedan justru bantu Nasdem. Satu lagi Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Hidup ini sebuah perubahan, sebuah perjalanan perubahan. Kalau kami berulang-ulang mengatakan, bahkan ketika mendeklarasikan Anies, kita sudah mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024. Dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau diurus oleh satu dua kelompok. Kita mesti merangkum semua potensi bangsa. Untuk apa? Untuk kemajuan. Nasdem itu mengingatkan Presiden Jokowi, katanya harus izin terlebih dahulu ke Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet. Ini kan lagi seru nih soal masalah reshuffle nih ya. Partai mana yang bakal disikat oleh Presiden Jokowi. Nah, Nasdem tuh komentar, kira-kira begitulah. Ada orang penting ya Nasdem itu ngomong kira-kira bahasa sederhananya adalah kalau Jokowi mau reshuffle menterinya Nasdem itu harus lapor dulu ke Surya Paloh. Ini yang ngomong pengurus partai Nasdem senior loh ya, ketua DPP partai Nasdem, bukan kaleng-kaleng, namanya Effendi Khoiri atau Gus Coy. Nasdem ini kenapa jadi begini ya setelah lengket sama Anies? Kok sepertinya makin ngaco. Ketua DPP Partai Nasdem ini bilang kalau Jokowi itu bukan raja katanya. Lagian siapa juga yang bilang raja? Mungkin di Nasdem itu mungkin Surya Paloh dianggap raja. Itu sih nggak masalah. Tapi kalau Presiden Jokowi harus izin dulu ke Ketua Partai Nasdem, itu sama aja Effendi Khoiri ini nggak paham dengan tatanan negara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis 26 Januari 2023 sore. Hal ini menimbulkan berbagai interpretasi dan spekulasi mulai kepentingan Pilpres 2024 hingga yang dianggap paling dekat adalah reshuffle kabinet. Diketahui santer dikabarkan sejumlah menteri dari Nasdem diisukan bakal dicopot Jokowi setelah partai ini secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Isu menguat lantaran salah satu kementerian yang diduduki kader Nasdem sedang disidik Kejagung berkaitan dengan dugaan korupsi. Hubungan Nasdem dengan parpol koalisi pemerintah juga Jokowi sendiri terlihat renggang setelah deklarasi Anies. Para pengamat menilai pertemuan Paloh dengan Jokowi di Istana Negara kemarin bagian rekonsiliasi pasca deklarasi tersebut. Henry Satrio, pendiri lembaga survei Kedai Kopi, mengatakan kemungkinan besar pembicaraan antara Paloh dan Jokowi berpusat Anies Baswedan. Dari sana pembicaraan bisa berkembang, termasuk soal reshuffle. Tapi kalau rencana reshuffle Jokowi hanya dilandaskan pada pencapresan Anies, Henry menilai hal ini malah menguntungkan Nasdem. Kalau reshuffle hanya gegara Nasdem mencalonkan Anies, sama saja Jokowi menyediakan panggung untuk Nasdem supaya terlihat dizolimi. Nah, kalau terzolimi, dukungan rakyat akan kuat ke Nasdem, ujar Henry kepada MPI pada Jumat 27 Januari. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak sembrono dalam mengusung nama bakal capres pada Pilpres 2024. Oleh sebab itu, Nasdem memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu dia ungkapkan lewat akun Twitter resmi Partai Nasdem. Nasdem tidak sembrono pilih Anies, makanya Nasdem pilihnya Anies Baswedan. Demikian ucapnya. Paloh menilai Anies Baswedan memiliki pengalaman yang mumpuni dalam kepemimpinan, ya karena memiliki jam terbang yang tinggi di mata Nasdem. Demikian tegasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meyakini Partai Golkar akan memilih calon presiden 2024 secara cermat, teliti, dan tidak sembrono. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Golkar sebagai partai yang sudah matang punya pengalaman malang melintang 58 tahun. Ini pengalaman yang sangat panjang, banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia.